Apakah ada sanksi dari Dinas Pendidikan? Ya, yang jelas itu pasti ada sanksi. Ya. Karena kan ini bagian daripada upaya kita. Ini nyata COVID ini. Jadi bukan main-main. Kalau kita lihat misalnya di beberapa provinsi, kabupaten, kota kan, misalnya Jakarta, itu kan setiap hari itu tidak lebih dari 40 yang meninggal. Kan? Betul, betul, Juga bagaimana hilir mudiknya itu ambulan, itu kan real. betul. Jadi ini yang harus disadarkan oleh masyarakat kita, harus peduli bahwa COVID ini ada gitu, bukan apa ya, bukan segala sesuatu yang menjadi bahwa itu hanya sebatas apa tidak real gitu, tapi ini ada gitu. Jadi alhamdulillah sebenarnya karena kita disiplin tentunya di persekolahan ya tidak terjadi secara masif besar-besaran. Kalau dibandingkan dengan apa induk organisasi apa pemerintahan yang ada kan sehingga terselamatkan. Ya tadi yang kami ya 600.000 itu masih kita bisa pertahankan. Berarti Jadi belum ada tidak ada sekolah yang melakukan kegiatan. tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau toh ada kami akan tindak tegas itu. Ya. Dan kami itu mewanti-wanti ke seluruh. Ya. Kita buat surat edaran, kita buat penegasan di WA group dan sebagainya, dan itu berjalan lancar. Dan ini selalu mengikuti instruksi kami. Mengikuti ya. Misalnya contoh, kemarin mau ada tatap muka dalam MPLS, Ya. tapi karena Pak Bupati diingatkan oleh Pak Gubernur ketika kasus Capa itu diganti oleh virtual. Ya. Masa pengenalan sekolah oleh virtual. Ya, ya. Ini tadi ya secapa saja yang begitu imunnya juga kuat kan terkena, apalagi tadi anak-anak kita yang usianya lah masih. Nah jadi pengalaman ini lah ya, kalau kami tergesa-gesa lah gitu, mungkin ya bisa tetap berjalan keberanian itu, tapi bisa juga lebih fatal, Pak. Betul. Ya tinggal mengujinya di mana begitu. Ya. Kalau menurut kami kehati-hatian, kehati-hatian saja. Jadi jangan ini anak-anak bukan untuk uji coba trial and error, tapi bagaimana misalnya yaitu keselamatan dan kesehatan yang harus jadi. Ya. Bagi kami sebetulnya pendidikan bisa dikejar Betul. oleh akselerasi pembelajaran dan sebagainya, bisa baca buku, bisa apapun, bisa diperkuat dengan pengayaan apapun, tapi kan nyawa hanya satu. Ya. Dan bagi kami nyawa itu kan segala-galanya. Satu nyawa pun bagi kami kan harus dihargai dengan jerih payah orang tua, dan ini kan takdir Allah sebetulnya. Tapi kan ikhtiar kita. Betul. Nah ini kami khawatir bahwa kebijakan kami ini adalah amanah kan, harus dipertanggungjawabkan baik di dunia di akhirat untuk perkembangan anak-anak kita. Jadi kan kami berharap bahwa anak-anak kita semua menjadi khairunas anfa'uhum linnas gitu. Jadi kemanfaatannya untuk semua umat gitu ya. Jadi ya kami yakin bahwa sebenarnya proses ini yang bisa menjadikan kebarokahan, kemanfaatan bagi anak-anak kita dan kita semua. Saya yakin cinta semua kepada anak-anak kita dan sono, dan juga ya itulah. Jadi ya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu ya, dan saya yakin sebetulnya kalau sudah diimun tubuh, sudah divaksin, saya yakin kekuatan tubuh anak-anak kan semakin termotivasi gitu. Dan dorongan orang tua pun ya kami tetap, orang tua harus tetap semangat, tetap sabar, tetap menjaga imun tubuh. Jadi kepercayaan diri semakin tinggi. Biar anak kan ini tidak terjadinya itu bukan hanya satu kelompok, ini kan mendunia gitu. Betul. Semua terkena dampak. Saya yakin juga di pendidikan juga kan, termasuk di sektor apapun ada penurunan kan pasti, dari semua sektor pasti ada penurunan. Tapi kita menanti kebangkitan pendidikan ke depan itu akan terjadi saya rasa. Bagi para orang tua tetap tadi bersabar, kemudian juga
kami akan ada evaluasi ya. Jadi dokumen penugasan silakan di apa menjadi bahan evaluasi tahunan kami, semesteran kami. Ini kan bahwa membuktikan bahwa pemerintah hadir ya. Jadi meskipun pembelajaran jarak jauh BDR, tapi hati Bapak Ibu guru tuh chemistry-nya dibangun tetap. Ini yang menjadi perhatian. Insya Allah sebentar lagi kita akan menjelang tatap muka, tapi tetap juga kita memperhatikan tadi vaksin dulu, baru kita masuk sekolah dengan prokes yang ketat gitu. Yang selanjutnya juga kita sudah mempersiapkan di sekolah dengan daftar periksa Pak. Kalau tuh misalnya harus tatap muka, kita perkuat dari prokes, perkuat tidak kantin buka, kemudian juga 50%, kemudian juga tidak ada olahraga dulu, itu ya, termasuk kantin dan sebagainya, termasuk kita perkuat disinfektan. Nah itu yang modal-modal kami di daftar periksa tatap muka, termasuk di Bapak Ibu guru kami himbau untuk tidak membebani PR yang cukup banyak. Jadi beri semangat anak-anak kita dengan sesuaikan saja demi untuk menuntaskan kurikulum itu, ketercapaian kurikulum, segala daya dan upaya itu sampai kan membebani para peserta didik termasuk orang tua untuk bingung ini tugasnya terlalu banyak. Nah ini kami himbau ya wajar-wajarlah untuk memberikan tugas kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan memberikan semangat gitu ya untuk anak-anak kita, termasuk tidak mengurangi nilai-nilai tentang pendidikannya. Jadi itu yang memang kita kembangkan, termasuk kita mengevaluasi di semester ganjil. Sudah ada dokumen penugasan, ini karya Bapak Ibu guru di Garut. Ternyata luar biasa. Kang Tata kita membuat dokumen itu luar biasa, dibuatnya oleh guru-guru di Garut yang tergabung di SD, di KKG, SMP, ada MGMP, itu luar biasa. Ini karya produk Bapak Ibu guru, dan mohon ini adalah sebentuk evaluasi supaya tidak loss pendidikannya tidak kosong gitu ya. Jadi kan terisi dengan peran-peran guru, dan saya yakin termasuk kami sangat berterima kasih kepada para orang tua yang hampir 9 bulan mendidik di rumah. Ya, itu yang dengan keluh kesahnya, dengan apa namanya itu ya, saya rasa itu luar biasa lah orang tua kita khususnya di Garut, dan memang sampai bisa alhamdulillah tidak terdengar seorang tua yang misalnya terjadi di daerah lain. Misalnya ada anak-anak yang karena beban online bunuh diri atau apapun. Karena kami terus supaya guru-guru kita jangan terlalu banyak membebani PR yang begitu banyak gitu. Apalagi pas adzan maghrib masih virtual kan. Itu kan tidak berperi ke pendidikan seperti itu. Nilai-nilainya bukan itu gitu ya, tapi yang udahlah kita realkan di 7.30 sampai jam 16 selesai semua pembelajaran. Kalau ada apa-apa para orang tua juga langsung aja ke kami, bisa datang ke dinas pendidikan. Mana sekolahnya yang terlalu membebani atau memberatkan begitu, atau memberikan tugas berlebihan, silakan ke kami. Atau butuh pelayanan, Pak ini yang harus dikomunikasikan, silakan aja datang ke kami, ke dinas pendidikan atau ke sekolah langsung. Kami akan melayani dengan sebaik-baiknya. Yang jelas bagi kami adalah kesehatan dan keselamatan segala-galanya, tetap menjaga berdisiplin 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga imun tubuh kita semua. Kadis, bagaimana jika ada sekolah yang mencuri-curi, bisa saja melakukan kegiatan belajar mengajar? Apakah ada sanksi dari dinas pendidikan? Ya, yang jelas itu pasti ada sanksi, karena kan ini bagian daripada upaya kita semua untuk mencegah penyebaran COVID gitu. Kalau seandainya terjadi misalnya memaksakan diri pembukaan sekolah, itu kan terjadi, kita punya pengalaman di klaster pesantren. Betul. Jadi ini luar biasa kan, kemarin sempat ramai pesantren dibuka, klaster baru kan
terjadi begitu. Betul, betul. Makanya di kami tetap disiplin kami. Betul. Kalau tuh yang berani berarti membuka berhadapan dengan sanksi. Ya. Berupa apa, Pak? Sanksinya bisa pencopotan izin operasional, Oh iya. Betul. bisa termasuk evaluasi kepala sekolahnya.